Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum tekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu. Terima kasih for subscribe. Baik, di video ini aku akan membagikan beberapa ciri-ciri dari penelitian kuantitatif. Untuk penelitian kuantitatif itu banyak banget ciri-ciri yang harus kita ketahui. Tapi dari beberapa ciri-ciri itu, di sini saya sudah merangkumnya menjadi 7 ciri-ciri penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan tujuan memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Selain memecahkan masalah yang ada, penelitian juga berfungsi sebagai upaya mengembangkan pengetahuan atau ide dari si peneliti itu sendiri. Jadi selain untuk memecahkan suatu masalah yang ada, penelitian juga bertujuan untuk kita mengembangkan ide-ide yang sudah kita miliki, kita tuangkan dalam skripsi kita. Untuk itu, ciri-ciri dari penelitian kuantitatif adalah yang pertama, data yang dikumpulkan adalah numerik. Maksudnya di sini adalah data penelitian yang dipergunakan dalam menganalisis atas hasil penelitian kuantitatif. Ini memungkinkan mengumpulkan data dari ukuran sampel. Yang kemudian dari sampel tersebut kita melakukan wawancara dalam bentuk numerik atau angka yang biasa dihitung dan berdasarkan hasil selisih atau perbandingan. Maksudnya adalah jadi sampel yang sudah kita tentukan, maka kita akan melakukan sebuah wawancara dalam bentuk angka. Dari hasil-hasil responden atau hasil dari wawancara kita itu, maka akan didapatkan hasil selisih atau perbandingan dari jawaban-jawaban peserta kita atau jawaban-jawaban dari sampel kita. Ciri yang kedua adalah hasil penelitian dijadikan dalam bentuk data. Dari ciri yang kedua ini, bahwa penelitian kuantitatif menghasilkan angka atau numerik. Dari kemudian deretan angka-angka itu, kita akan tampilkan dalam sebuah bagan ataupun grafik ataupun tabel. Yang ketiga, perhitungan waktu penelitian dapat cepat. Ciri yang selanjutnya adalah penelitian kuantitatif ini ialah analisis data kurang memakan waktu dan sering digunakan menggunakan perangkat-perangkat lunak statistik seperti SPSS. Jadi banyak sekali skripsi ataupun tesis yang menggunakan metode kuantitatif ini. Hanya lama di waktu pembuatan proposalnya saja, sedangkan untuk hasil penelitiannya itu lebih cepat dilakukan. Kenapa lebih cepat? Karena setelah kita menerima hasil dari responden, itu kita sudah langsung mengujinya ke perangkat lunak yang dinamakan SPSS. Jadi hasil-hasil tersebut itu sudah langsung ada, dan kita hanya langsung membuat tabel atau bagannya di bab 3 nantinya untuk hasil penelitian kita. Jadi lebih cepat dibandingkan dari penelitian yang lain. Yang keempat adalah dipandang lebih reliable. Kenapa? Karena data-data yang dipergunakan dalam metode kuantitatif itu bersifat numerik. Diyakinkan dapat dipandang lebih kredibel dan andal, terutama untuk riset yang dipergunakan atas para pembuat kebijakan, pembuatan keputusan, dan administrator, atau bahkan metode penelitian evaluasi. Yang kelima, dari segi ulasan desain, penelitian kuantitatif itu lebih luas dan rinci. Dari literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang telah diteliti. Jadi sudah benar-benar kita berhubungan langsung dengan variabel yang akan kita teliti. Dan prosedur-prosedurnya itu sudah terinci, langkah demi langkahnya itu sudah tersusun rapi. Dan masalah yang dirumuskan itu jelas dan spesifik. Hasil dari hipotesis yang sudah kita rumuskan juga jelas. Yang kelima, dari hasil kepercayaan terhadap hasil penelitian, bahwa penelitian kuantitatif ini benar-benar validitas dan reliabilitas instrumen. Kenapa? Karena benar-benar kita ujinya dengan perangkat lunak SPSS. Dan yang ketujuh, hasil dapat digeneralisasi. Penelitian dihasilkan dalam bentuk kuantitatif ini secara nyata dapat digeneralisasi. Asalkan dengan syarat jikalau data yang kita buat tersebut berdasarkan sampel acak dan ukuran sampel.
sehingga hasil tidak akan jauh beda dari proposal yang telah kita ajukan.